Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فإن شاء الله تعالى في هذا اللقاء سنعود إلى الموضوع فيما يتعلق بصفات اليهود. Insyaallah ta'ala pada pertemuan ini kita masih melanjutkan poin-poin terkait dari sifat-sifat orang-orang Yahud yang dikabarkan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabawiyah. Sehingga dengannya kita semakin mengerti bagaimana mereka orang-orang Yahud dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaimana mereka orang-orang Yahud dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga seorang yang berakal akan mampu untuk mencerna dengan baik min awali dalil, dari pertama kali dalil yang ia dengarkan. Dia bisa mengambil ibrah. Jikalau mereka orang-orang Yahudi dilaknat, dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla dengan sifat ini, maka kita semaksimal mungkin, semampu mungkin untuk menjauhinya, dengan harapan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan kita dari golongan mereka dari sisi sifat. Kenapa kita berhati-hati darinya? Karena Rasul alaihi salatu wasallam menyatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, baik dalam sifat, baik dalam tabiat, baik dalam bentuk, maka akan dikumpulkan kelak bersama mereka. Nah, ini pula mimbab arafu syarra la li syarr lakin li tawaqqi. Faman lam ya'rifu syarra minal khairi yaqafi. Aku mengetahui kejelekan, aku mempelajari kejelekan bukan untuk melakukannya, tetapi untuk menjaga diriku. Karena barang siapa yang tidak mengenal mana yang jelek dan mana yang bagus, ditakutkan, dikhawatirkan justru dia terjatuh kepada yang jelek tersebut. Nah,
Pada pertemuan ini kita akan menyampaikan atau memaparkan adillah dari poin-poin yang sudah kita sampaikan pada pekan atau pada pertemuan sebelumnya. Taib. Kita mulai dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fima akhrajahu al-imaman Al-Bukhari wa Muslim fi sahihaihima, di dalam kitab sahih keduanya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala an, dari sahabat Abu Hurairah Abdurrahman ibnu Sakhrin, qala anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, bahwasannya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, kanat Banu Israil yaghtasiluna auratan atau uratan. Kata beliau, Bani Israel di masa itu atau di kala itu yaghtasiluna uratan, mereka terbiasa mandi bersama-sama dan telanjang. Yang duru ba'duhum ila ba'd, sebagian mereka melihat kepada aurat sebagian yang lain. Itu perkara adi, perkara biasa di kala itu, di kalangan Bani Israel. Wal'iyadu billah. Ketika kemungkaran tidak ada yang mengingatkan, ketika kemungkaran tidak ada yang mentanbih, kemudian sampai menjadi sebuah kebiasaan, ini merupakan tanda-tanda kehancuran suatu kaum. Nah, wa kana Musa yaghtasilu wahdahu, dan Nabiullah Musa, ya, yang memang Allah Subhanahu wa taala bedakan dari kebanyakan umatnya, karena Bani Israel adalah umatnya Nabi Musa yang diturunkan di tengah-tengah mereka kitab Taurat. Allah Subhanahu wa taala beliau jaga, Allah jaga beliau dari keburukan kemungkaran yang terjadi di kaumnya. Beliau pun mandi sendirian, berbeda dengan kaumnya. Ini sejarah sejak zaman dulu. Yang baik itu biasanya memang beda, yang baik itu memang biasanya menyendiri. Nah, berbeda dengan yang lain. Faqalu, ketika mereka melihat Musa yang tidak seperti mereka, tidak seperti kebiasaan buruk mereka, ya, mereka berkata, berkomentar, wallahi ma yamna'u Musa an yaghtasila ma'ana illa annahu adar. Demi Allah, Musa itu tidaklah takut mandi bareng dengan kita, melainkan dia punya penyakit kelamin. Walayyadubillah. Nah, tidaklah Musa mau mandi dengan kita karena malu pada dirinya sendiri. Kenapa? Punya penyakit. Beda dengan kita yang sehat. Perhatikan. Orang yang sudah biasa dengan keburukan, itu akan bersuudzon kepada orang baik. Ini poinnya. Orang kalau sudah terbiasa jelek, maksiat, ya, berbagai macam keburukan-keburukan, ngelihat ada orang baik, suudzon. Ini pula yang terjadi pada kaumnya Nabi Musa terhadap beliau. Kurang apa Nabi Musa sebagai seorang Rasul dan Nabi? Pembangkangan demi pembangkangan yang dilakukan oleh kaumnya. Dituduh dengan berbagai macam tuduhan. Fadhahaba marratan yaghtasil. Kemudian pada suatu kesempatan Nabi Musa pun mandi. Fawadha'a thawbahu ala hajarin. Kemudian beliau melepaskan bajunya, menanggalkan bajunya, beliau taruh di atas batu. Beliau bersembunyi di balik batu. Fafarral hajaru bi thawbihi. Dengan kuasa Allah Azza wa Jal, batunya tadi bergeser, berjalan, sehingga Musa terlihat oleh kaumnya. Apa yang kita petik dalam paragraf ini? Terkadang Allah Subhanahu wa taala itu
memberikan sebuah ujian kepada hambanya untuk suatu hikmah yang terkadang kita tidak mengerti. Terkadang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah ujian yang tadinya kita nggak nyangka. Atau kita bersuudzon bahwasanya ini akan mempermalukan kita, ujian ini akan menghancurkan kehidupan kita. Tapi ternyata ya, tidak semua demikian adanya. Terkadang Allah pengen memberi sesuatu yang besar dengan ujian ini. Nah, kemudian fakharaja Musa fi isrihi. Nabi Musa pun spontan. Dikejarlah batu tadi dalam kondisi beliau telanjang. Nah, yaqul thawbi ya hajar, thawbi ya hajar, wahai batu itu bajuku. Ya, wahai batu itu bajuku, kembalikan. Kuasa Allah Azza wa Jalla banyak terjadi di masa-masa nubuat, di masa-masa kerasulan. Ini kalau pada zaman kita ada batu demikian, mungkin batunya yang dicari. Ya, di mana sekarang batunya? Nah, bukan apa yang dibawa oleh Musa, bukan apa yang disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabiullah Musa dengan Tauratnya, bukan yang dicari batunya. Mana nih batu kemarin? Nah, ini batu yang punya atau batu bertuah. Nah, hatta nadharat Banu Israil ila Musa. Yang kebetulan waktu Musa mengejar batu yang membawa bajunya tadi, ya mungkin jaraknya lumayan, terlihat oleh sekelompok dari kalangan kaumnya Bani Israel. Ini inti hikmahnya. Terkadang Allah mempermalukan kita dengan sebuah ujian untuk menyebutkan keutamaan yang mereka sangka-sangka tidak ada pada kita atau tidak ada pada Musa. Hikmah yang sangat besar yang dipetik dari pelajaran ini. Maka Banu Israil pun melihat kepada auratnya Musa yang sebelumnya mereka tuduh bahwasanya Musa punya penyakit kelamin, adar. Masya Allah. Faqalu wallahi ma bi Musa min ba'sin. Sungguh demi Allah, ternyata apa yang kita sangka-sangka selama ini salah. Musa tidak berpenyakit apa-apa. Wa akhadha thawbahu fatafiqa bil hajar darban. Kemudian batu itu pun berhenti. Setelah terlihat oleh kaumnya tadi, kemudian Nabi Musa mengambil baju dan memakainya, dipukullah batu tadi. Nah, ini yang pertama. Apa yang diambil dari faedah kisah hadits ini? Sesuatu sifat yang dimiliki oleh Bani Israel, ittihamuhum, tuduhan-tuduhan dusta mereka kepada para anbiya. Satu. Yang kedua, adamul haya, mereka itu enggak punya rasa malu. Ya. Tidak memiliki sifat malu. Padahal sifat malu itu kan sifat yang baik. Sifat yang apabila seseorang berperangai dengan malu tadi, maka akan terjaga kehormatannya. Al-haya'u kulluhu khair. Malu itu semuanya baik. Dan malu itu akan membawa kebaikan. Kecuali malu pada satu perkara, ilmu. Dan ini kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Dan juga menunjukkan tentang bagaimana sifat buruknya kaumnya. Maka kita pun ambil petik faedah yang berikutnya, bahwasanya tidak setiap yang menyeru ke dalam kebenaran itu mendapatkan apresiasi dari sekelilingnya. Terkadang justru yang dia dapatkan malah komen-komen yang negatif.
yang mungkin saja Allah Subhanahu wa taala dengan itu juga menyimpan sebuah hikmah yang besar. Yang terkadang pula seorang dai, seorang penyampai kebaikan, seorang pelaku kebaikan tadi akan diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Yang sebenarnya ujian tadi ialah untuk menampakkan bahwasannya suudzonnya kaumnya itu salah. Ya, menjas, ya, menghukumi, ya, sesuatu yang belum betul-betul nyata. Sehingga berkembang menjadi sebuah opini. Ternyata opini itu adalah opini yang salah, yang dibangun karena prasangka yang buruk. Ini yang pertama.